Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita berjumpa dalam mendengarkan renungan harian firman Tuhan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 21. 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ai mangihut ton habisuhon ni debata, dang ditadda portibior debata, marhite dalan habisuhon, gabe di halomohon debatama, paluahon akkana porsiai, marhite-hite jamita haotoon. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, kepintaran setiap orang sangat terbatas. Bahkan kehebatan setiap orang juga pasti ada batasnya. Banyak orang yang berusaha untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan setinggi-tingginya, dan berusaha menjadi orang yang hebat. Namun, bagaimanapun hebatnya seseorang, bahkan dalam mencari hikmat dunia, maka semua bisa hilang lenyap seketika. Jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, akibat dari kehebatan seseorang maka bisa saja membuat orang tersebut jatuh ke dalam kesombongan. Apalagi setiap manusia yang masih sibuk mencari hikmat duniawi, maka sifat kesombongan, sifat keangkuhan akan tumbuh di dalam kehidupan manusia tersebut. Maka hanya Allah yang sanggup melenyapkan hikmat tersebut. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 19 dikatakan, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, memang masih bisa kita mencari ilmu, mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, tapi ingatlah, semua itu yang kita cari ada batasnya, dan Allah berkuasa melenyapkan hikmat yang kita miliki dari dunia ini. Kita bisa belajar dari kehidupan Paulus. Kalau menurut ukuran dunia, Paulus yang sebelumnya disebut dengan Saulus, dia dikenal menjadi orang yang pintar, dia dikenal orang yang cerdas dan berhikmat. Namun setelah Paulus menyadari kesalahannya selama ini, bahwa dirinya bukanlah orang yang pandai berbicara dan dia pun tidak berhikmat. Hikmat yang dimilikinya selama ini, selama dia masih dikuasai oleh nafsu kejahatan, adalah hikmat yang sia-sia belaka, dan itu dilenyapkan oleh Tuhan seketika itu juga. Kita bisa mengetahui bahwa banyak juga orang yang sibuk mencari hikmat duniawi dengan berusaha mencari pengetahuan dari kalangan orang-orang bangsawan agar dapat diterima oleh kelompok yang lebih berkuasa. Hikmat yang dari dunia ini hanyalah sementara dan dapat membuat seseorang jatuh ke dalam dosa, yakni hidup di dalam kesombongan. Kita bisa melihat sebagian besar jemaat Korintus juga mengejar hikmat duniawi agar mereka bisa diterima oleh dunia luar. Setelah mengetahui hal tersebut, maka Rasul Paulus menasihati agar mereka berhenti mencari hikmat dunia yang sia-sia. Sebab Allah tidak berkenan dengan cara kehidupan yang demikian. Mereka masih sibuk mencari hikmat duniawi dan mereka juga
akhirnya menjadi orang yang angkuh di hadapan Allah, karena mereka menganggap dirinya juga hebat di hadapan Allah. Oleh karena itu, marilah kita menguji hikmat duniawi ini. Hikmat duniawi akan membentuk kehidupan kita masuk ke dalam dosa, yaitu kesombongan. Hikmat yang sesungguhnya itu berasal dari Allah. Dan dengan hikmat dari Allah, maka kita akan mengerti keselamatan yang dikerjakan oleh Allah kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang Tuhan saja yang berkuasa, yang berhak memberikan hikmat kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan dari mulut Allah datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 1 ayat 7 juga dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nats ini menjadi nats yang sangat terkenal di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita takut akan Tuhan, ini menjadi pintu utama bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan. Namun ketika kita menghina hikmat, menghina didikan, kita sama saja dengan orang yang bodoh. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan, renungan harian hari ini mengingatkan kita agar kita mensyukuri hikmat yang dari Tuhan Allah yang diberikan kepada kita, kepada orang-orang yang masih mau percaya kepadanya. Hikmat yang dari Allah akan mengajarkan kita melakukan setiap kehendak Allah. Hikmat yang dari Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Dan hikmat yang dari Allah juga akan mendatangkan berkat dan sukacita bagi kita. Amsal 3 ayat 12 sampai ayat 15. Saya akan bacakan demikian. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Demikian dikatakan dalam Amsal 3 ayat 12 sampai ayat 15. Kita diingatkan betapa berbahagialah orang yang memperoleh hikmat yang dari Tuhan, orang yang mendapatkan pengetahuan yang dari Tuhan. Itu sebabnya kita diselamatkan oleh Allah, sekalipun kita tidak mendapatkan hikmat dari dunia ini. Marilah kita lebih berhati-hati lagi agar kita bisa mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Maka takutlah akan Tuhan, lakukan segala perintah Tuhan, jauhi segala larangannya, dan tetap setia senantiasa kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, inilah yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, yang akan menguatkan kita, yang memberikan kita hikmat, yang memberikan kita kepandaian, yang memberikan kita pengetahuan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melalui renungan ini, kami mohon pamit dari tengah-tengah kita, Bapak Ibu jemaat terkasih, karena kami, Pendeta Don Lastaria Boru Simatupang, telah pindah tugas ke HKBP Rajek Sukatani, Resort Kutabumi, Distrik 21 Banten. Kami sungguh berbahagia, kami sungguh bersyukur bila renungan kita tetap
menjadi rema dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan melimpahkan sukacita bagi kita dalam mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Untuk itu, biarlah melalui renungan ini dapat menguatkan kita, menguatkan saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat terkasih dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan kami berterima kasih di hadapan-Mu ya Allah atas segala berkat yang melimpah bagi kami. Terima kasih buat hikmat yang Engkau berikan. Kiranya melalui hikmat Tuhan kami benar-benar mengetahui dan mampu melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati setiap jemaat-Mu agar kami juga benar-benar mensyukuri hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa. Biarlah hari ini juga hari yang penuh sukacita bagi kami dalam melakukan segala aktivitas kami berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan melindungi kami dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.